Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Husnan dengan NIM FDB 021302 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Budaya dan Bahasa Asing Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik kali ini saya kembali akan mempresentasikan tugas review jurnal dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Siti Aimah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Basic of Learning Theory, Behaviorism, Cognitivism, Constructivism, and Humanism dari Mujirah dalam International Journal of Asia Education. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Di sini ada introduction, jadi saya akan menjelaskannya satu persatu. Learning theory is an attempt to describe how humans learn. This helping us all understand the complexities inherent process of learning. Baik, jadi teori belajar ini merupakan upaya untuk menggambarkan bagaimana manusia itu belajar, sehingga membantu kita untuk memahami teori, memahami kompleksitas yang melekat pada proses belajar itu sendiri. Teori-teori ini juga menjelaskan proses yang dilakukan manusia ketika mereka itu memahami informasi, kemudian dan bagaimana mereka itu mengintegrasikan informasi yang mereka dapat ke dalam pikiran mereka dan bahkan mental mereka, sehingga dapat menjadi pengetahuan baru. Kemudian lanjut, learning theory pays attention to how a person influence other people to make the learning process. Jadi teori belajar itu sendiri juga memperhatikan bagaimana seseorang itu mempengaruhi orang lain dalam melakukan proses belajar. Jadi teori belajar ini juga dapat berperan untuk memeriksa apa yang memotivasi seseorang itu untuk belajar, dan keadaan apa yang memungkinkan atau bahkan menghambat seseorang dalam proses belajar mereka. Kemudian Brunner in Dicking 1989 suggests that learning theory is prospective while learning theory is descriptive. Jadi dalam Dicking tahun 1989 mengemukakan bahwa teori belajar itu bersifat deskriptif karena teori belajar itu menggambarkan proses belajar, proses pembelajaran, sedangkan teori belajar itu bersifat prospektif itu karena tujuan dalam teori pembelajaran adalah untuk menentukan metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir, the purpose of learning theory is to determine the appropriate learning method or strategy to obtain optimal result. Jadi tujuan teori belajar itu adalah untuk menjelaskan proses belajar. Teori belajar memperhatikan bagaimana seseorang itu belajar dengan pemahaman dasar tentang teori belajar. Kita dapat membuat pelajaran yang meningkatkan proses belajar. Pemahaman ini juga membantu kita dalam menjelaskan pilihan instruksional kita, atau mengapa, dibalik apa, dan bagaimana cara kita dalam mengajar. Baik, kemudian di sini saya akan menyampaikan metode penelitian. The research method used by collecting articles or scientific papers related to learning planning, learning design, and learning model. This research is qualitative by observing phenomena in Indonesia, formulating problems that occur, and then related to the obtained literature. Data collection techniques are performed by collecting data, exceptionally verbal data, through books, articles, notes, and various other scientific literature. Kemudian yang terakhir, writing steps to prepare this article. Choosing a problem, a preliminary study, formulating a problem and formulating objectives, conducting a study, making a discussion, formulating conclusions, draw from analysis result, and a recommendation for other authors. Jadi dalam metode penelitian kali ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel atau karya ilmiah yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, kemudian model pembelajaran. Penelitian ini bersifat kualitatif
dengan mengamati fenomena yang ada di Indonesia, kemudian merumuskan masalah yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan reformulasi gabungan, literatur review, mengumpulkan data, terdapat data tebal melalui buku, artikel, catatan, dan berbagai literatur ilmiah lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan grounded teori, yaitu teori yang muncul dari data non hipotesis. Kemudian langkah-langkah penulisan artikel ini, yang pertama memilih masalah, merumuskan masalah, kemudian ada studi pendahuluan, yang pertama ada memilih masalah, kemudian ada studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah dan merumuskan tujuan, melakukan penelitian, dan kemudian melakukan diskusi, kemudian terakhir merumuskan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan rekomendasi untuk penulis lain. Baik, menuju ke materi selanjutnya. Di sini ada result. In general, learning is understood as the teacher's conscious effort to help students that learn according to their interests and needs. In a general sense, the method is often associated with a set of concepts, ideas, and procedures that can be learned, analyzed, and verified. Baik, secara umum istilah belajar itu dipahami sebagai usaha sadar guru dalam membantu siswa agar siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Semakin sadar dan profesional seorang guru dalam mendidik, semakin baik juga kualitas siswanya. Dan istilah lain yang digabungkan dalam artikel ini adalah teori. Dan teori pembelajaran ini juga digunakan untuk membantu guru memahami proses dan keadaan yang memungkinkan dalam pembelajaran, dan dengan perluasan dalam mengembangkan kegiatan dan di lingkungan yang paling mendukung dalam pembelajaran. Kemudian dalam pengertian umumnya, metode sering dikaitkan dengan seperangkat konsep, ide, dan juga prosedur yang dapat dipelajari, dianalisis, dan juga diverifikasi. Jadi teori belajar itu adalah kumpulan pemikiran, gagasan, dan juga sistem yang di dalamnya itu terdapat cara untuk mempraktekkan proses belajar antara guru dan siswa serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Teori belajar itu sendiri dapat diartikan juga sebagai teori yang berisi tentang tata cara bagaimana seorang guru itu menerapkan kegiatan belajar mengajar yang akan digunakan kepada siswa baik di dalam maupun di luar. Teori belajar juga melakukan teori belajar itu juga melakukan yang terbaik untuk menggambarkan bagaimana orang itu belajar berdasarkan pengamatan dan eksperimen yang cermat, yang tepat, tetapi tidak sempurna. Meskipun begitu, teori belajar memberi kita pemahaman berbasis empiris tentang bagaimana pembelajaran itu terjadi. Baik, kita akan menuju ke materi yang berikutnya. Di sini ada yang pertama ada behaviorism. Behaviorism is a school of psychology that views individuals only in terms of physical phenomena and ignores mental aspects. Behaviorism is a school of psychology founded by John B. Watson in 1930, who urges that behavior must be a single subject of psychology. They believe that human behavior is controlled by rewards or reinforcement from the environment. Baik, jadi behaviorisme ini adalah aliran psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus menjadi subjek tunggal psikologi.
Behaviorisme adalah aliran psikologi yang memandang individu itu hanya dari segi fenomena fisik saja dan tidak begitu memperdulikan atau mengabaikan aspek mentalnya. Dengan kata lain, behaviorisme ini tidak mengenal yang namanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu penelitian. Menurut behavioris, belajar itu tergantung pada interaksi seseorang dengan lingkungan eksternal mereka. Ketika orang memahami sebuah namanya konsekuensi dan interaksi mereka dengan lingkungan mereka dapat mengubah perilaku mereka sebagai reaksi terhadap konsekuensi tersebut. Jadi seperti kutipan dari Watson berikut yang sering dianggap sebagai behaviorisme yang sehat baik, saya akan melatih dia bisa menjadi spesialis apapun yang dokter, pengacara, artis, seniman, bahkan dia juga bisa menjadikannya seorang pencuri sekaligus. Tidak peduli bakat dan kecenderungan apa selama bayi itu sehat. Dari statement ini, Watson percaya semua orang itu bisa dikondisikan menjadi lebih baik maupun sebaliknya. Baik, kemudian ada cognitivism. Cognitive psychology is a branch of general psychology. It includes scientific studies of the symptoms of mental life, insofar as it relates to the way humans think in gaining knowledge, processing impressions, the enter through the sense, solving problems, picking up methods of expertise, and working procedures needed in everyday life. Kemudian cognitive law karakteristik are increase what is in mean, increase overall than parts, increasing the role of cognitive, improve current time condition, increase the formation of cognitive structures, dan terakhir prioritizing balance in humans, prioritizing insight understanding. Jadi dalam teori kognitivisme ini, psikologi kognitif itu adalah cabang dari psikologi umum, meliputi kajian ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental yang berkaitan dengan cara berpikir manusia dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan yang masuk melalui indera, memecahkan masalah, menggali ingatan akan keahlian dan tata cara yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kognitivisme sebagai salah satu teori belajar adalah kajian dalam psikologi yang menitik beratkan pada proses mental, termasuk bagaimana orang memandang, berpikir, mengingat, belajar, memecahkan masalah, dan juga mengarahkan perhatian mereka hanya kepada satu stimulus dengan stimulus yang lain. Kemudian ciri-ciri aliran kognitif ini adalah meningkatkan apa yang ada pada manusia, meningkatkan keseluruhan pada bagian meningkatkan kognitif, memperbaiki kondisi waktu sekarang ini, meningkatkan pembentukan struktur kognitif, juga mengutamakan keseimbangan pada manusia, mengutamakan wawasan dan pemahaman. Teori pembelajaran kognitif ini juga menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal itu dapat mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran mereka. Keterlambatan dan kesulitan belajar terlihat ketika proses kognitif ini tidak berjalan dengan sesuai atau tidak bekerja secara teratur. Kemudian proses-proses tersebut seperti perhatian, observasi, pengambilan dari memori jangka panjang, dan kategorisasi. Baik, kemudian kita lanjut kepada materi constructivism. Constructivism is the development of cognitive learning theory. Constructivism learning is one view of the learning process, which says that the learning process, acquisition of knowledge, with the occurrence of cognitive conflict. The teacher acts as a facilitator and mediator of learning. Kemudian the function of the teacher as a mediator and facilitator can be described in the following text. Providing learning experiences that enable students to be responsible for making design,
processes and research. Therefore, clearly the main task of a is that stimulate students their ideas and communicate their scientific ideas. Yang terakhir, monitor, evaluate, and share with students learning is working or not. Jadi dalam teori konstruktivisme ini merupakan pengembangan dari teori belajar kognitif, karena pembelajaran konstruktivisme merupakan salah satu pandangan terhadap proses pembelajaran yang menyatakan bahwa proses pembelajaran itu adalah perolehan pengetahuan yang diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Jadi guru lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Dia fungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam menggambarkan dalam tugas ini. Pertama, memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab untuk membuat desain, proses, dan penelitian. Oleh karena itu, memberikan pembelajaran itu bukan yang utama, dan tugas pembelajaran itu bukan utama dari seorang guru atau dosen. Kemudian memberikan kegiatan yang merangsang rasa keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengungkapkan ide-ide mereka dan mengkomunikasikan ide-ide ilmiah mereka. Kemudian memantau, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa ini berhasil atau tidak. Kemudian pada diskusi yang terakhir di sini ada humanism. Humanism is a psychological approach which emphasizes human problems, interests, values, and human dignity. There are several niches of humanistic psychology, including an approach psychology that emphasizes trying to see people as whole beings by focusing on subjective awareness, researching critical human problems, and analyzing human life. Psychological approach which emphasizes the particular characteristic that distinguish human beings from other animals. The approach to the study of human existence, which underscores the problem for the whole person and the essential elements. Constituents of the internal and integrative of one's personal totality, motives, intentions, feelings, and so on. Jadi dalam teori humanistik ini, humanisme adalah pendekatan psikologis yang menekankan masalah manusia, kepentingan, nilai-nilai, dan martabat manusia. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya itu fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri, dengan lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa pengertian psikologi humanistik, antara lain yang pertama, pendekatan psikologi yang menekankan pada upaya melihat manusia sebagai makhluk utuh dengan memusatkan perhatian pada kesadaran subjektif, meneliti masalah kritis manusia, dan memperkaya kehidupan manusia. Kemudian pendekatan psikologis yang menekankan pada ciri-ciri khusus yang membedakan manusia dengan hewan lainnya. Kemudian terakhir, pendekatan studi tentang keberadaan manusia yang menggarisbawahi masalah untuk seluruh pribadi dan elemen esensial yang konstituen internal, integratif dari totalitas pribadi, motif, niat, perasaan, dan sebagainya. Jadi dengan adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya yang murid dia secara otomatis itu ikut
memicu murid untuk lebih semangat meningkatkan minat belajar mereka, supaya mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan mereka sendiri. Kemudian kita menuju ke conclusion. Langsung saja, yang pertama, based on the previous description, behaviorism is a school of psychology founded by John B. Watson in 1913, who argued that behavior must be the sole subject of psychology. Karakteristik of behaviorism adalah concerned with environmental influence, concern over parts of the whole, concerned with psychological reactions, concerning the causes of the past, concern about forming habits, prioritizing the mechanism of learning outcomes, prioritizing trial and error. Behavior flow figures include L. Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, P. F. Skinner, and Bandura. Jadi di sini yang pertama itu conclusion behaviorisme. Berdasarkan uraian sebelumnya, behaviorisme ini adalah aliran psikologi yang didirikan tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku itu harus menjadi satu-satunya subjek psikologi. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniahnya saja dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Kemudian ciri-ciri behaviorisme yang pertama itu peduli terhadap pengaruh lingkungan, kepedulian atas bagian-bagian dari keseluruhannya, perhatian dengan reaksi psikomotorik, kemudian perhatian tentang sebab masa lalu, perhatian tentang membentuk kebiasaan dalam kebiasaan, kemudian mengutamakan mekanisme hasil belajar, kemudian menggunakan trial and error. Kemudian kita baca kepada conclusion cognitive. Ini cognitive law characteristic are pertama, increase what is in man, increase overall the parts, increase the cognitive role, improve current time condition, increase the information of human prioritizing insight. Jadi dalam teori kognitivisme ini, teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan perhatiannya itu kepada cara berpikir atau proses mental seseorang. Jadi tidak sekedar kepada hasilnya saja. Selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Teori ini juga memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal perkembangan. Kemudian karakteristik antara lain, yang pertama meningkatkan apa yang ada dalam diri manusia, meningkatkan keseluruhan dari bagian-bagian pembelajaran, meningkatkan peran kognitif, memperbaiki kondisi waktu saat ini, meningkatkan pembentukan struktur kognitif, mengutamakan keseimbangan pada manusia, kemudian mengutamakan wawasan pemahaman. Kemudian beranjak pada conclusion berikutnya. Di sini ada constructivism theory. The characteristic of constructivism learning are: pertama, providing learning experiences by linking the knowledge that students already have in such a way. Various alternative learning experiences, not all to the same task. Integrate learning with realistic and relevant situations by involving construct experiences. Integrating learning to enable social transmission, that is, the interaction and cooperation of a person with others or with the environment. Make use of various media, including oral and written communication, so that learning becomes more active, involving students emotionally and socially, so that it become exciting and students want to learn. Baik, teori konstruktivisme ini membawa implikasi dalam pembelajaran yang harus bersifat kolektif atau kelompok. Proses sosial masing-masing siswa harus bisa diwujudkan. Asri Budiningsih dalam buku
pembelajaran moral menyatakan bahwa keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh pesan sosial yang ada dalam diri siswa. Kemudian ciri-ciri pembelajaran konstruktivis adalah yang pertama, memberikan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sedemikian rupa berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Jadi mengintegrasikan pembelajaran yang dengan situasi yang realistis dan relevan dengan melibatkan pengalaman yang nyata, dan mengintegrasikan pembelajaran untuk memungkinkan terjadinya transmisi sosial, yaitu interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain dan dengan lingkungan. Kemudian memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tulisan agar pembelajaran menjadi lebih aktif. Kemudian melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Dan kemudian konklusi yang terakhir di sini ada the characteristic of the fall of humanism. Concern with humans and individuals, concern on personal wrongness, concern with the role of cognitive and practical, concern with the subjective perceptions that each individual. Kemudian concern about the ability to determine the form of one's behavior. Yang terakhir, prioritize insight. Jadi di dalam teori ini belajar akan dianggap berhasil apabila siswa itu dapat memahami dengan baik lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi dalam proses belajarnya siswa itu dituntut untuk berusaha supaya secara perlahan mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Teori ini pun juga berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang sang pelaku, bukan dari sudut pandang sang pengamat. Setiap pendidik juga beraliran ini memiliki tujuan dalam mengembangkan siswa, yaitu membantu tiap siswa untuk lebih mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan dapat mewujudkan potensi dalam diri mereka. Kemudian ciri-ciri aliran humanisme yang pertama itu kepedulian terhadap manusia sebagai individu, perhatian pada kebulatan pribadi, memperhatikan peran kognitif dan praktis berkaitan dengan fungsi subjektif yang dimiliki setiap individu, perhatian dengan kemampuan untuk menentukan bentuk perilaku seseorang. Yang terakhir, menjelaskan wawasan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pengucapan saya, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Baik, terima kasih banyak atas segala atensinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.